Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pendaftaran kenaikan pangkat periode April 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Pada video ini akan dijelaskan langkah demi langkah bagaimana untuk melakukan pendaftaran kenaikan pangkat yang pada periode kali ini dilakukan secara online melalui Google Form. Berkas kenaikan pangkat terdiri atas dua macam, yakni berkas fisik dan berkas digital. Berkas fisik adalah berkas yang dikirimkan ke dinas, sedangkan berkas digital adalah dokumen-dokumen hasil mesin scanner. Pada periode sebelumnya, dokumen digital dikirim melalui email, tetapi periode ini dokumen digital dikirim melalui Google Form. Jadi Bapak dan Ibu nanti diwajibkan untuk mengisi data-data diri dan mengupload berkas digitalnya pada suatu Google Form yang kami sudah sediakan. Dokumen digital sendiri memiliki beberapa ketentuan yang wajib untuk diperhatikan. Jadi dokumennya itu harus merupakan hasil mesin scanner. Jadi tidak boleh hasil foto dengan HP ataupun juga tidak boleh di-scan dengan aplikasi HP. Jadi wajib menggunakan mesin scanner sehingga nanti hasilnya akan bagus. Kemudian kedua yang wajib diperhatikan adalah terkait format dokumennya adalah wajib PDF. Jadi tidak boleh mengirimkan berkas selain format PDF. 3. Tulisan dan stempel pada dokumen wajib tampak jelas atau terbaca dengan jelas. Jadi semisal Bapak dan Ibu itu mengirimkan berkasnya hasil scanner, diperhatikan scannernya itu wajib stempelnya berwarna. Kemudian semisal itu fotokopian, diperhatikan apakah itu masih bisa terbaca dengan jelas ataupun tidak, ya. 4. Hasil scan penuh atau tidak ada bagian yang terpotong. Jadi seringkali ditemukan pada scan SK ataupun SKP karena mungkin kertasnya terlalu panjang ataupun lebar sehingga ada bagian yang terpotong. Jadi tulisannya terpotong. Untuk kenaikan pangkat sendiri sangat tidak diperbolehkan untuk mengirimkan berkas yang tulisannya terpotong seperti itu karena akan menimbulkan tanda tanya kepada verifikator, ya, terutama pada SKP. Angka yang tertera ternyata terpotong sehingga itu akan menyulitkan proses verifikasi. Bapak dan Ibu ketika mengirimkan berkas diperhatikan setiap sudut dan sisinya apakah ada tulisan yang terpotong, apakah terlalu mepet. Jika ditemukan kasus seperti itu segera di-scan lagi, diperbaiki. Terima kasih. Kemudian kelima, semua berkas dalam posisi tegak, tidak miring, tidak terbalik sehingga sulit dibaca. Jadi maksudnya berkasnya dalam posisi siap baca, vertikal, tidak horizontal, tidak tidur ataupun terbalik. Data-data yang Bapak dan Ibu masukkan ke dalam form dan juga berkas yang diupload akan sepenuhnya digunakan untuk pengajuan usulan kenaikan pangkat. Jadi diharapkan teliti di dalam pengisian form. Pengisian data diri secara online berarti kebenaran dan kesalahan data merupakan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau pada sebelum-sebelumnya itu data-data diri Bapak dan Ibu kami yang mencatat, untuk periode sekarang itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Bapak dan Ibu. Kami sudah sediakan medianya dan Bapak dan Ibu silakan untuk menyesuaikan dengan data diri, silakan diisi dengan seteliti mungkin, sebaik mungkin, jangan sampai ada kesalahan data diri karena itu akan digunakan sampai akhir Bapak dan Ibu nanti mengikuti kenaikan pangkat. Baik, setelah semua yang penting sudah saya sampaikan, sekarang kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yakni tutorial pendaftaran kenaikan pangkat. Mohon disimak baik-baik ya.
Baik Bapak dan Ibu yang sudah mendownload form checklistnya bisa dibuka dua kali saja. Kemudian akan tampil ya, di sini ada sebuah tabel yang berisi kelengkapan berkas yang wajib Bapak dan Ibu kumpulkan untuk mengikuti kenaikan pangkat. Jadi di sini sudah disediakan bermacam-macam golongan dari yang paling dasar 4A sampai di sini yang terakhir itu 4A ke 4B ya. Kemudian di sini bisa diperhatikan ada ketentuannya sudah lengkap, bisa diteliti di tabelnya, semisal nama berkasnya apa saja yang dikumpulkan di sini sudah tersedia, apa saja yang perlu dikumpulkan, kemudian keterangannya apakah itu wajib ataukah itu sifatnya opsional, atau jika punya boleh dilampirkan, jika tidak usah ya. Tapi untuk yang sifatnya adalah wajib, berarti itu sifatnya adalah mutlak, wajib dikumpulkan ya. Kemudian ketentuan filenya di sini sudah ada, apakah itu berkasnya wajib asli ataupun fotokopi legalisir BKD ataupun perguruan tinggi. Untuk format file di sini semuanya adalah sama dan ukuran filenya juga di sini sudah tersedia. Kemudian untuk penamaan file di sini juga sudah ditulis ya. Semisal dan juga di sini ada contoh penamaan filenya sudah disediakan, contoh-contoh menulis filenya akan seperti apa di sini sudah sangat jelas. Nah, jika berkasnya nanti yang di-scan kemudian sudah dinamai dan ukurannya sudah sesuai, formatnya sudah sesuai PDF, bisa langsung diberi tanda V untuk dicentang. Berarti artinya berkas ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan ya. Sudah PDF, sudah ukuran 1 MB, kemudian berkasnya sudah di scan asli, semisal ataupun fotokopi legalisir dan penamaan filenya sudah sesuai, silakan diberi tanda V saja ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, jangan lupa untuk memberikan nama, NIP, golongan saat ini, dan unit kerja. Kemudian di sini juga mohon diperhatikan untuk meminta tanda tangan ya dari kepala sekolahnya, kemudian juga NIP-nya, dan Bapak dan Ibu guru juga wajib untuk menandatangani ini form ini sebelum nanti dikirim scanannya via Google Form. Di sini saya akan mencontohkan saja. Di sini ada macam-macam golongan, bisa dilihat tabelnya, tapi akan saya jadikan contoh golongan 3C ke 3D di sini ya. Jadi wajib diisi nama. Kita isikan nama dulu. Bisa. Kemudian NIP ya. NIP misal NIP-nya berapa ya? 980. Bisa. Ya, oke. Kemudian di sini golongan saat ini. Jadi golongan saat ini adalah 3C. Kemudian di sini unit kerjanya misal SD dari 1 pangkalnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di sini saya harus menyesuaikan penamaan berkas saya dan mengecek berkas saya apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Di sini sudah ada berkas yang mau saya jadikan contoh. Kita buka berkasnya. Ya, di sini ada ijazah yang sudah di-scan, PAK, sertif, SK jabatan guru muda, SKKP mutasi, dan SKP 2020, SKP 2021, dan transkrip nilai. Di sini saya cek satu-satu. SKP PK capaian 2020, berkas scan-nya berkas asli, kemudian format filenya PDF, dan format filenya kurang dari 1 MB. Di sini saya cek SKP 2020, formatnya sudah PDF, ukurannya kurang dari 1 MB. Oke. Berarti tinggal penamaan filenya yang belum sesuai, SKP 2020_NIP. Berarti tinggal disesuaikan dengan penamaan filenya saya. Jadi di sini saya sesuaikan 1980.
misalnya NIP-nya, kemudian ya, semisal ini sudah saya isi NIP saya, kemudian tinggal saya karena sudah sesuai, saya beri tanda V di sini, berarti artinya ini sudah sesuai dengan ketentuan. Tinggal diurutkan saja sampai ke bawah. Jadi cara mengeceknya seperti itu. SKP 2021 berarti masih sama, format filenya PDF, file ukurannya kurang dari 1 MB, dan penamaan filenya adalah skp_2021_NIP. Tinggal disesuaikan saja, diisi ya 1986, misal disesuaikan dengan NIP-nya saja. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa disesuaikan dengan milik pribadi dan dicek satu-satu ya yang sesuai dan tidak sesuai. Jadi diutamakan semua berkas adalah wajib sesuai, yang dikirim berarti harus wajib sudah sesuai ya Bapak Ibu, dan sampai ada yang belum sesuai. Oke, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini berkasnya sudah, yang saya lampirkan sudah saya sesuaikan dengan penamaan berkas yang ditentukan di dalam file Excel. Kemudian sudah saya centangi yang saya kumpulkan ya, saya kumpulkan SKP sudah saya centang, PAK juga sudah, SK Jagung juga sudah, dua-duanya, jasa terakhir, transkrip nilai, kemudian mutasi, sertifikat pendidik, dan SK kenaikan. Di sini Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi nama kepala sekolahnya, NIP ya, dan jangan lupa untuk mengisi nama sendiri juga di sini dan NIP. Setelah itu nanti berkas ini wajib di print ya, kemudian dimintakan tanda tangan untuk nanti di-scan lagi untuk menjadi lampiran ya, tambahan lampiran di dalam file berkas kenaikan pangkat yang Bapak Ibu kirim. Baik, bisa kita nanti lanjut ke step berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, form checklist yang tadi sudah Bapak dan Ibu scan ini bisa dimasukkan juga ke dalam folder yang akan Bapak dan Ibu upload. Jadi di sini dia tempatnya bersama ijazah, PAK, sertif, dan semua berkas yang Bapak dan Ibu perlukan sebagai syarat kenaikan pangkat ya. Di sini penamaan filenya adalah form spasi checklist underscore NIP. Silakan disesuaikan dengan NIP Bapak. Tadi file-filenya sudah di-scan semua, form checklistnya sudah di-download, kemudian sudah diisi, sudah di-print, sudah dimintakan tanda tangan, kemudian sudah dikumpulkan ke dalam satu folder. Langkah selanjutnya adalah kembali ke halaman pendaftaran awal. Ya, jadi di sini bisa Bapak dan Ibu perhatikan ya, ada ketentuan uploadnya di sini. Tulisan-tulisan ini wajib dibaca dulu ya, kemudian setelah dibaca, dipahami, diamalkan, kemudian langsung disetujui. Kemudian lanjut ke pengisian formulir halaman data diri. Di sini diisi sesuai data-data diri dari Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan untuk pengisian tanggal lahir ya. Di sini semisal saya menemukan ketentuannya adalah HHBBTT, berarti hari dulu, bulan, dan tahun. Tetapi terkadang ada Google Form yang pengisiannya itu di situ ditemukan dari MM, DD, kemudian YY. Berarti kalau Bapak dan Ibu menemukan
di sini atasnya seperti itu, bisa disesuaikan ya. Berarti MM, DD dan YY. MM-nya bulannya dulu, kemudian DD-nya tanggalnya dulu, kemudian baru terakhir adalah tahunnya. Di sini karena saya menemukan H, B, dan T, berarti saya isi sesuai saja ya, gampang, hari, bulan, dan tahun. Oke, kemudian pendidikannya di besar ke sini diperhatikan ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kenapa pengisiannya itu wajib sangat-sangat diperhatikan sampai titik dan koma ya, karena ini nanti akan dikirim ke BKD, jadi diperhatikan. Untuk NIP sendiri saya rekomendasikan untuk menambahkan koma di atas ini ya, jadi nanti ketika filenya kami buka itu tidak ada angka-angka yang berubah menjadi tidak terbaca seperti itu. Angkanya akan tetap jika Bapak dan Ibu menambahkan koma di atas sini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat pengisian halaman pengisian pangkat. Di sini Bapak dan Ibu bisa disesuaikan dengan pangkatnya yang terakhir. Di sini untuk TMT kenaikan pangkat terakhir dan pada SK kenaikan pangkat terakhir, Bapak dan Ibu nanti SK pangkat terakhirnya dibuka lagi ya. Kemudian untuk melihat TMT-nya kapan, di sini saya akan mengisikan random saja ya. Ya, semisal ini TMT kenaikan pangkat terakhir. Jangan lupa untuk Bapak dan Ibu, TMT-nya ini dilihat lagi pada SK kenaikan pangkat terakhir. Di sini angka kreditnya saya sesuaikan saja, semisal 123 ya, 456 ya. Dilihat Bapak dan Ibu, nanti dilihat pada SK kenaikan pangkat terakhirnya. Kemudian masa kerja golongannya bisa dilihat juga pada SK kenaikan pangkat terakhirnya. Di sini saya akan mengisikan 3, 9 dan 3 saja. Ya, kemudian selanjutnya halaman pengisian informasi jabatan terakhir bisa diisi ya, hari, bulan, dan tahunnya. Kalau HH, BB, TT berarti dia hari, bulan, dan tahun. Tetapi kalau menemukan MM, DD, YY berarti bulan dulu, terus kemudian tanggalnya, kemudian baru tahun ya. Di sini saya menemukan HBT, berarti saya isikan sesuai saja ya. Misal dia kenaikan jabatan terakhirnya tahun 2015 bulan Januari ya. Berarti di sini 1 ya, kemudian bulan Januari 1 tahun 2015. Oke, kemudian angka kreditnya bisa dilihat lagi nanti Bapak dan Ibu pada SK kenaikan jabatan terakhirnya ya. Jabatan terakhirnya di sini karena saya golongan 3C ya, golongan guru muda, golongan 3C tadi SK jabatan terakhirnya adalah guru muda. SK 3 golongan 3C berarti SK jabatan terakhirnya adalah guru muda. Jenis jabatannya di sini saya semisal adalah guru kelas dan tugas mengajarnya adalah kelas 2. Kemudian unit kerjanya ada Bapak dan Ibu, nomornya diisi dengan nomor pribadi yang aktif dan selalu bisa dihubungi ya, agar nanti kami semisal ada informasi penting itu bisa menghubungi Bapak dan Ibu secara langsung, terutama ketika nanti ada sesuatu yang mendesak ya. Diutamakan namanya selalu aktif terus, WhatsApp-nya juga selalu aktif ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu bisa cek kembali data-data dirinya, SK-SK-nya, pengisiannya apakah sudah sesuai ya antara form yang diisi ini dengan SK. Kemudian setelah sesuai langsung klik berikutnya saja.
terakhir, yakni upload berkas. Pada halaman upload berkas ini, Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload berkas yang sudah digabung menjadi satu file tar dan dinamai dengan ketentuan KP underscore golongan saat ini underscore nama underscore NIP, dan contohnya sudah tersedia di sini. Di sini saya akan langsung mempraktekannya. Di sini saya punya satu folder yang tadi sudah kita kerjakan ya. Kemudian di sini ada juga form checklistnya sudah saya masukkan. Jadi form checklistnya sudah di print, sudah ditandatangani, sudah di scan lagi ya. Hasilnya seperti ini, sudah dinamai sesuai dengan ketentuan. Kemudian ini langsung diberikan nama sesuai dengan yang ditentukan, yakni KP underscore. Golongan saat ini adalah 3C underscore nama. Kemudian kita beri NIP. Kemudian folder ini langsung kita jadikan draft. Nah, klik ya, klik kanan, kemudian langsung jadikan. Baik. Ya, ini dia filenya yang akan kita upload. Langsung saja kita masuk ke halaman uploadnya kembali, kita tambahkan file. Nah, kemudian kita cari berkasnya. Ya, di sini sudah berkasnya sudah terupload dan di sini ada keterangan periksa data-data Anda kembali sebelum klik tombol submit atau kirim dan mengakhiri proses pendaftaran. Di sini apakah Anda yakin data-data Anda sudah lengkap? Saya klik ya, kemudian saya submit. Ya, oke. Pendaftaran sudah selesai berarti ya.